Selamat datang di YouTube channel Safamu 100% Matematika. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Safa ya. Kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Untuk ini bagian yang pertama. Oke. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah robbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan menggambar grafik garis lurus. Bagaimana sih cara menggambar grafik garis lurus? Nanti kita akan pelajari. Oke. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kemiringan atau gradien garis lurus. Mungkin kamu yang pernah mendengar sisi miring, sama enggak ya dengan sisi miring? Nah, kira-kira sama apa tidak? Ya, nanti kita akan bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ciri-ciri persamaan garis lurus. Nah, dari frase ini aja sudah kita paham ya, persamaan. Nah, berarti kalau kita bicara ciri-cirinya di sini sudah ada persamaan, tentunya harus ada tanda sama dengan ya. Dan garis lurus sendiri anak-anak, nah, itu kalau di matematika itu variabel-variabelnya itu berpangkat 1. Nah, kemarin di kelas 7 kita sudah belajar mengenai aljabar, apa itu variabel, ya, kalian sudah paham ya. Dan ciri-ciri dari sebuah garis lurus, variabelnya itu berpangkat 1 atau linier. Nah, ini contoh-contoh dari persamaan garis lurus. Ini ya, persamaan garis lurus ini contoh-contohnya. Y kurangi X, kurangi 2X tambah 5 sama dengan 0. Ini ada tanda sama dengannya. Y dan X-nya juga berpangkat 1 atau linier. Ya, pangkatnya tidak ada. Berarti kalau tidak ada ini, berarti 1 bukan 0 anak-anak ya. Kalau pangkatnya bukan ada ya, tapi tidak tertulis ya. Kalau pangkatnya tidak tertulis ini berarti pangkatnya 1 bukan 0. Ini juga contohnya. 3X tambah 2Y sama dengan 8, ada sama dengannya. Variabelnya juga berpangkat 1. Y sama dengan 2X kurangi 7. Ini ada sama dengannya. Variabelnya juga berpangkat 1. Dan juga ini X sama dengan min 3. Meskipun Y-nya tidak ada, ya kan setiap variabel ya. Boleh variabelnya itu 1, 3, 4. Yang penting pangkatnya adalah 1 atau linier. Ya. Oke, nah kalau seperti ini, mana di antara persamaan di bawah ini yang termasuk persamaan garis lurus? Kita lihat ya, yang AX tambah 3Y ada sama dengannya ya. Nah, ini X-nya sudah berpangkat 1, tidak tertulis ini. Kalau tidak tertulis dia berarti pangkat 1, maka ini termasuk persamaan garis lurus. Kalau yang B, ini sudah terlihat ini bahwa X-nya pangkatnya 2, berarti ini bukan persamaan garis lurus. Yang ini ada pangkat 2 Pak, tapi kan dia bukan variabel. Oke, tidak perlu diperhatikan. Berarti yang kita lihat hanya variabelnya saja ya. Ini berpangkat 1, pangkat 1, maka ini juga termasuk persamaan garis lurus. Yang ini juga X-nya pangkat 1, ini Y-nya pangkat 1, X-nya juga pangkat 1. Ini juga persamaan garis lurus. Nah, ini juga X-nya pangkat 1, tapi Y-nya ada akar di dalam akar ya. Kalau di dalam akar, maka ini bukan persamaan garis lurus karena Y-nya di dalam akar, kecuali akar 4 Y. Y-nya tidak ada di dalam ini ya. Kok bisa Pak? Lah, di matematika akar itu pangkat 1/2 anak-anak ya. Di matematika itu akar itu pangkat 1/2. Jadi kalau Y-nya masuk ke dalam akar, otomatis Y-nya ini berpangkat 1/2 atau setengah. Bukan 1 berarti kan ya. Karena dia bukan 1, maka dia bukan persamaan garis lurus. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara menggambar grafik persamaan garis lurus? Nah, ini ada soal ini seperti ini. Ini sudah saya sediakan koordinatnya ya, sistem koordinatnya. Ini ada persamaan, kita akan menggambar grafik dari grafik Y sama dengan 4X kurangi 5. Ya, oke. Oke, yang pertama, karena kita akan menggambar, langkah pertama yaitu kita memisalkan X-nya dulu. Untuk menggambar sebuah garis anak-anak ya, untuk menggambar sebuah garis lurus kita butuh 2 titik. Nah, itu yang harus kalian ingat ya.
Jadi untuk menggambar sebuah garis kita butuh 2 titik. Lah, dari persamaan ini kita cari 2 titik ya yang dilalui. Karena kita bebas ya, belum tahu ininya, kita misalkan aja, misalkan X-nya sama dengan 0. Nah, maka kita masukkan ke persamaannya itu Y sama dengan 4X kurangi 5. Nah, X-nya diganti 0 ya, jadi Y sama dengan 4 kali 0 kurangi 5. Y sama dengan 0 kurangi 5, Y sama dengan min 5. Artinya ketika X-nya 0, Y-nya min 5, berarti koordinatnya adalah 0, min 5. Berikutnya ini sudah ketemu 1 titik, kita cari 1 titik lagi, 1 titik lagi. Misalkan X sama dengan 2, ini bebas ya pemilihannya anak-anak ya. Nanti kamu akan tahu triknya sendiri. Nah, Y sama dengan 4X kurangi 5, X-nya kita ganti 2 ya, 4 kali 2 kurangi 5, jadinya Y sama dengan 8 kurangi 5, Y sama dengan 3, sehingga koordinatnya adalah X 2,3. Ketika X-nya 2, Y-nya 3, berarti koordinatnya 2,3. Sudah ketemu 2 titik. Di mana titik 0, min 5? 0, min 5 itu ketika X-nya 0, Y-nya min 5, berarti di sini ya. Oke, 3, 4, ini di sini ya. Tidak ya, ya. Ya sini berarti, ini. Ini titiknya dengan koordinat 0, min 5 ya di sini. Di sumbu Y ini. Terus 2, min 3, X-nya 2, Y-nya 3, berarti di sini. Nah, ini 2,3 ya. Sudah. Kalau kamu pakai penggaris ya, kalau sudah ketemu titik, tarik garis ini yang menghubungkan 2 titik pakai penggaris. Jangan pakai Pak Safa ini ya. Nah, kalau Pak Safa ini tidak ada penggarisnya kalau ini, jadi harus kira-kira seperti ini pakai penggaris anak. Nah, kalau kamu kan sudah 2 titik pakai penggaris ya, jangan ikut-ikut Pak Safa. Nah, kalau ini kan tidak ada aplikasi penggarisnya, dia tidak bisa lurus saya. Nah, ini garis, ini gambar dari grafik, gambar garis lurus dari sebuah persamaan Y sama dengan 4X kurangi 5. Ini gambarnya seperti ini anak-anak. Ya, jadi intinya ketika kita membuat sebuah garis, kita butuh 2 titik minimal ya. Minimal 2 titik, 3 boleh terserah, tapi minimal aja lah 2. Oke, coba sekali lagi ya. Ini juga, kita disuruh menggambar juga untuk grafik Y tambah 3X sama dengan 6 ya. Ini bisa kita ubah, boleh tidak kita ubah terserah ya. Tapi kalau seperti ini yang saya misalkan, boleh kamu misalkan Y sama dengan, tapi karena di sini Y-nya koefisiennya 1 ya, jadi yang saya misalkan X-nya anak-anak, itu salah satu triknya ya. Jadi saya misalkan X-nya 0, yang gampang aja, karena kan semua bilangan kalau dikalikan 0 kan 0 ya. Jadi saya ambil selalu X sama dengan 0. Y tambah 3X sama dengan 6, X-nya ganti 0 ya. 3 kali 0 sama dengan 6, sehingga Y tambah 0 sama dengan 6, Y sama dengan 6 ya. 6 tambah Y tambah 0, apapun tambah 0 kan dirinya sendiri ya. Jadi Y sama dengan 6. Sehingga koordinatnya ketika X-nya 0, Y-nya 6. Ini sudah ketemu titik pertama. Ya. Nah, misalkan kamu pakai Y, boleh pakai Y. Nah, tapi kalau karena di sini X-nya 3, ya X-nya 3 berarti koefisiennya, maksudnya koefisien X-nya 3 ini, maka kalau kamu misalkan Y, jangan sembarang boleh sih, tapi biasanya kalau sembarang itu nanti jatuhnya ke bentuk pecahan. Nah, ketika itu bilangannya pecahan, kita kan sulit menentukan skala titik tepatnya itu di mana ya. Jadi triknya kalau seperti ini, kalau bisa kamu cari ketika Y-nya ini dioperasikan dengan 6, itu ada apa ya? Kelipatan dari 3 ya. Oh, gitu. Jadi misalkan, ini sudah 6 kelipatan 3 ya, misalkan aja langsung Y-nya 0 gitu, boleh. Coba kita Y-nya 0 ya. Jadi Y tambah 3X sama dengan 6. Jadi ini 0. Karena saya ganti Y-nya dengan 0. Tambah X sama dengan 6 ya. Jadi 3X sama dengan 6. Nah, X sama dengan 6 bagi 3 ya, perkalian ya. Jadi pembagian. Sehingga X-nya sama dengan 2. Ini jangan 0,2. Tetap X dulu yang ditulis ya. Jadi ini 2,0. Setelah itu kita koordinatnya 0,6, X-nya 0, Y-nya 6 di sini ya.
Nah, ini 0,6. Terus ada 2,0 lah, X-nya 2, Y-nya 0, berarti di sini. Ini 2,0. Sudah, kita tarik garis pakai penggaris, sekali lagi pakai penggaris. Jangan ikut-ikut Pak Safa ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini gambar garis dari sebuah persamaan Y tambah 3X sama dengan 6. Y sudah bisa. Semoga kalian juga bisa menggambar ya. Dicoba sendiri di rumah anak-anak. Untuk persamaan yang lain, silakan di buku paket itu banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan menggambar grafik. Bisa kalian coba 1 atau 2 nomor aja. Selanjutnya, ini ada latihan ya. Latihannya, pertanyaannya adalah titik mana yang terletak pada persamaan 4X kurangi 2Y kurangi 2 sama dengan 0. Nah, titik yang mana ya? Nah, seperti tadi, ini ketika kita membuat sebuah gambar, mencari sebuah titik, titik itu kan ada di grafik ini ya. Nah, nilainya harus sama sehingga ketika kita ini ditanyakan titik-titik yang mana sih yang terletak di persamaan ini ya kita kalau bisa cobanya satu persatu. Misalkan ini yang A ya. Nah, ini yang A misalkan itu min 2, min 3. Kita masukkan anak-anak. Nah, 4X kurangi 2Y kurangi 2 sama dengan 0. Nanti apakah 0 gitu ya. Ini X-nya min 2 ya, Y-nya min 3. Jadi 4 kali min 2 dikurangi 2 kali min 3 kurangi 2 sama dengan 0 ya. Ini min 8, ini plus 6, ini min 2. Nah, ini berapa? Min 8, min 4 loh. Min 4 kan tidak sama dengan 0, berarti ini keliru. Bukan ini jawabannya. Kalau yang B, min 2,3. Kita masukkan ya, 4X kurangi 2Y kurangi 2 sama dengan 0. 4 kali min 2 kali 3, min 2 sama dengan 0. Min 8, min 6, min 2 sama dengan 0. Wah, ini min 16. Nah, min 16 tidak sama dengan 0. Ya, berarti ini juga bukan titik yang terletak pada garis itu. Mbak yang C, 2, min 3. Berarti 4X min 2Y min 2 sama dengan 0. 4 kali 2, min 2 kali min 3, min 2 sama dengan 0. Ini 8 plus 6, min 2 sama dengan 0. Ini berapa? 14. 12 ya, 12 ya, ini juga keliru. Harus 0, kita harus cari yang 0 karena sama dengan ya, tentunya 0 sama dengan 0 kan gitu logikanya. Kalau tidak sama dengan 0 berarti itu bukan jawabannya. D 2,3 jadi 4X min 2Y min 2 sama dengan 0. 4 kali 2, 3 kali 2, 3 kali 3. Betul ya. Terus dikurangi 2 sama dengan 0, ini 8 min 9 min 2 sama dengan 0. Oke. Betul ya, ini ya. 8 min 9 min 2. Ini berapa ini? Min 3. Loh, kan ada jawabannya. Kita cek lagi ya. Atau saya salah? Ini. Delapan. Ini 8 min 6. Terus ini. Kita cek dulu ya. Min 8, min 6, min 2. Ya betul, yang ini 8. Oh, ini saya Pak Safa keliru ini anak-anak. Itu 2 ternyata bukan 3. Ini oke, terima kasih. Oke ya. Oke, ini 2 ternyata kan 2 ya, berarti 2 kali 3 ya. Ini jawabannya 0 ya. 0 sama dengan 0 berarti ini jawabannya anak-anak. Nah, yang D. Oke, saya lanjutkan ya. Paham ya? Jadi ketika sama dengannya sama, berarti titik tersebut terletak pada diagram persamaan tersebut ya. Oke, selanjutnya titik 3,4 dilalui persamaan. Sekarang kita balik, diketahui titiknya, persamaannya yang ditanyakan. Ya sama, harus sama dengan nanti ya. Nah, misalkan kita yang A, tadi titiknya itu 3,4 ya. Jadi A itu persamaannya adalah 4X tambah 2Y. Berarti nanti harus min 6 jawabannya, kan sama dengan min 6 ya. Jadi 4 kali 3 ditambah
2 kali 4 sama dengan min 6. Ya, ini 12 tambah 8 min 6. 20 sama dengan min 6. Tidak sama ya, berarti ini salah. Terus kalau yang B, 4X min 2Y sama dengan 6. 4 kali 3 min 2 kali 4 sama dengan 6. Ini 12 kurangi 8 sama dengan 6. 4 sama dengan 6 masih tidak sama, berarti ini juga keliru. Yang C, 4X tambah 2Y sama dengan 6. 4 kali 3 ditambah 2 kali 4 sama dengan 6. Sama ya itu ya dengan yang tadi. Wah, ini 12 tambah 8 sama dengan 6. Kok sama ya dengan yang tadi? Oh, apa belum saya edit ini? Oh, enggak. Ya, betul ya. Salah ya ini ya. Salah ini sana sudah berbeda ini. Ya, ini juga salah. Selanjutnya yang D. Itu 4X min 2Y sama dengan min 6. Jadi 4 kali 3 kurangi 2 kali 4 sama dengan min 6. 12 min 8 min 6. Ini 4 ya sama dengan min 6. Tidak ada yang sama ya. Oh, berarti kalau tidak ada yang sama ya tidak ada jawabannya karena memang harus sama. Contohnya yang sama bagaimana Pak Sa? Misalkan ya 4X, berarti kalau 4X min 2Y harus sama dengan 4. Nah, nanti kan ketika dimasukkan sama 4. Enggak, maka itu jawabannya. Ya ini berarti belum ada jawabannya. Karena memang semuanya tidak sama, harus sama. Jadi kalau ada yang sama maka titik tersebut ya terletak pada persamaan itu gitu loh. Nah, ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kemiringan atau gradien ya. Dilambangkan dengan M. Ini M biasa ya. M bukan M kapital ya, M biasa. Jadi kemiringan sebuah garis itu kemiringan sebuah persamaan garis lurus itu kemiringan itu istilahnya kalau di matematika gradien ya, dilambangkan dengan M ini. Dan yang harus kalian ingat, kemiringan atau gradien dari M itu tidak sama dengan sisi miring ya. Kalau misalkan ini sebuah garis sebuah garis lah, sisi miring itu tanya panjangnya nak ya, ini pakai teorema Pitagoras itu untuk mencari panjang ya. Panjangnya ini berapa sih? Ya, itu ya disebut dengan sisi miring, pakai sisi miring ya. Tapi kalau gradien itu hubungannya dengan sudut. Nah, ini berapa derajat kemiringannya. Jadi itu ya. Jadi beda kemiringan yang akan kita bahas dengan sisi miring yang sudah kalian pelajari di teorema Pitagoras ketika SD. Ya, itu beda. Kalau sisi miring yang kalian pelajari itu menghitung panjang dia. Jadi garis ini panjangnya berapa sih? Ya, sisi miring ini panjangnya berapa? Hubungannya dengan panjang ya. Menggunakan teorema Pitagoras, tapi kalau kemiringan atau gradien itu hubungannya dengan sudut, dia miring berapa derajat seperti itu. Masalahnya di SMP kita belum trigonometri, jadi belum kita mencari sudut terkait dengan trigonometri belum. Jadi sehingga sudutnya kita kita ubah tidak dengan sudut tapi menggunakan bilangan real. Nah, bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan. Sudutnya seperti itu. Kemiringannya ya, kemiringannya itu direpresentasikan sebagai bilangan real ya, bisa bentuknya bilangan bulat atau bisa juga pecahan juga boleh ya. Jadi itu aja konsepnya bahwa kemiringan yang kita bahas saat ini tidak sama dengan sisi miring yang sudah kalian pahami di SD ya. Oke, lah kemiringan di sini gradien ini rumusnya yaitu perubahan panjang sisi tegak yang vertikal Y itu ya dibagi perubahan panjang sisi datar atau horizontal yang X itu. Dan ada 3 poin juga yang akan nanti kita pelajari. Jika diketahui persamaan bagaimana gradiennya, jika diketahui grafiknya bagaimana gradiennya itu ini ya. Dan yang terakhir jika diketahui 2 titik yang dilalui sebuah garis, apakah kita masih dapat menentukan gradiennya seperti itu ya. Jadi ini. Jadi 3 poin ini yang akan kita gunakan, yang akan kita bahas ya untuk mencari sebuah gradien dari garis lurus. Oke. Yang pertama ini jika diketahui persamaannya, ini kan diketahui persamaannya. Nah, ini. Nah, gradien anak-anak ini ya. Dan ya, ntar saya back lagi, penjelasan saya udah ada. Oke. Nah,
bentuk umum persamaan garis itu seperti ini anak-anak. Yang harus kalian pahami, ini tak back dulu ya. Nih, jadi bentuk umum persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX tambah C. Nah, di mana M ini adalah gradien anak-anak. Ya, dengan catatan Y-nya ini koefisiennya 1 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Y-nya koefisiennya 1, ini M ini koefisien dari X ditambah C. C ini konstanta. Nah, ini ya. Lah, koefisien X inilah yang disebut dengan gradien. Berarti nanti misalkan kita diketahui persamaan seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan. Ya, karena konsep dari bentuk umum persamaan garis lurus kan adalah Y sama dengan MX tambah C ya. Jadi kita ubah persamaan-persamaan itu menjadi Y sama dengan anak-anak. Nah, seperti yang nomor ini sudah Y sama dengan 2X tambah 3. Ya, ini sudah bentuknya sudah seperti ini, sudah sama kan, Y-nya sudah 1, ini koefisiennya, maka ini bisa langsung diketahui bahwa gradien atau M-nya ya, itu sama dengan 2X-nya, tidak usah diikutkan anak-anak, jadi langsung gradiennya adalah 2. Bukan 2X, tapi 2, koefisiennya saja ya. Nah, untuk yang nomor ini, ya ini belum Y sama dengan, ya berarti kita harus ubah. Nah, ini harus kita ubah. Kita tinggalkan 2Y dulu, yang ini kita pindah, menghilangkannya dengan kurangi, ya otomatis sebelah ruas kanan juga harus dikurangi. Nah, sehingga ini tinggal 2Y, ini kan habis ya, sama dengan 5 min 3X ya. Nah, sekarang kita pindah 2, biar 2 ini jadi 1 tentu dibagi 2 kan ya. Nah, tentu harus dibagi dengan 2. Jadi ini 2Y bagi 2, 5 bagi 2 kurangi 3X per 2. Ini jadinya Y sama dengan 5 per 2 kurangi 3 per 2X. Lah, di mana gradiennya? Koefisiennya X anak-anak ini gradiennya. Ini ada, kalau negatif harus diikutkan negatifnya ya. Jadi gradiennya adalah negatif 3 per 2. Seperti itu. Karena kita tujuannya harus seperti ini, harus mengubah Y sama dengan memang ya. Selanjutnya ini juga sama, 3X min 5Y min 6 sama dengan 0. Jadi 3X min, kita langsung, ini dihilangkan ya. Dengan mengurangi 3X juga, ini min 5Y min 6 sama dengan min 3X. 0 kurangi ya. Karena ini dikurangi kan, jadi yang kanan harus dikurangi juga gitu loh. Jadinya ini min 5Y kurangi 6 sama dengan min 3X. Sekarang 6-nya kita pindah. Min 5Y langsung pindah aja ya. Min 3X tambah 6 gitu aja boleh. Atau tambah memang. Untuk menghilangkan ini kan ditambah. Otomatis yang kanan kan harus tambah. Setelah itu kita bagi dengan negatif 5. Karena di sini negatif 5. Supaya jadi 1 kan harus dibagi dengan yang sama ya. Di min 5Y dibagi min 5. Min 3X dibagi min 5. Ditambah 6 dibagi min 5, sehingga Y sama dengan negatif bagi negatif positif ya, 3 per 5X tambah min ya. Nah ini, nah gradiennya yang mana? Ini yang di depannya ini, di depannya X, jadi gradien ini adalah 3 per 5. Nah, jadi untuk persamaan kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk Y sama dengan, barulah ketemu gradiennya. Oke. Cara mengubahnya sama seperti pelajaran kelas 1 dulu, di persamaan linear aljabar kelas 1 itu kan tinggal pindah-pindah aja ya. Menghilangkan konsep keseimbangan itu. Dulu itu kita bahas konsep keseimbangan. Jadi kalau ruas kanan dikurangi, ya ruas kiri harus dikurangi. Kalau ruas kanan dikali, ya berarti ruas kiri juga harus dikali. Itu kan konsep keseimbangan. Konsep keseimbangan keadilan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Lah, bagaimana jika diketahui sebuah grafik? Tadi sudah disampaikan bahwa gradien itu adalah perubahan panjang sisi tegak vertikal ya, dibagi panjang sisi mendatar yang horizontal. Jadi kalau seperti ini kita cari aja titiknya dulu ya, biar tahu perubahannya berapa. Yang langsung aja di koordinatnya ini, jangan yang di sini-sini, karena ini kan pecahan 2,2 ya. Jadi ini aja. Kita cari titik yang pas saja. Nah, titik yang pertama ini, titik yang kedua ini. Lah gradiennya mana? Bagaimana ini? Dari sini, misalkan kita dari sini. Kita dari titik Q mau ke titik P, ya kan? Nah, ini kita berapa langkah ini? Ke bawah. 1, 2,
3 ya. Dan harus yang kalian ingat ini karena ini perubahan anak-anak, jadi kita tentukan adalah tentukan 2 titik dulu. Setelah itu kita tentukan kita mau ke titik mana, mau kemana gitu ya. Dari mana mau kemana itu yang harus kalian tentukan dulu ya. Dan yang perlu juga kalian pahami konsepnya adalah sama seperti sistem koordinat kemarin, kalau jalannya ke atas itu positif, ke kanan juga positif, ke bawah negatif, ke kiri juga negatif. Jadi misalkan ini sudah ditentukan titiknya ya, Q dan P, saya mau dari ke Q mau ke P, tentunya karena ini adalah vertikal tegak dulu dan terus dibagi mendatar, jadi jalannya adalah mau ke atas atau ke bawah dulu ya. Karena ini ke bawah berarti kan min 3, 3 langkah ke bawah ya. Jadi min 3. Terus ke kiri sekali berarti min 1. Jadi min 3 dibagi min 1 berapa? 3. Apakah sama konsepnya ketika saya dari P mau ke Q? Ya sama aja sebenarnya. Kan ini ke atas. Ke atas 3. Ke atas itu berarti plus 3. Terus ke kanan 1. Kan 1 sama aja ya. 3 plus 1 sama juga 3 ya, jadi konsepnya sama sebenarnya. Selanjutnya yang ini nomor 2 sama, kita ada di P, P-nya di sini, Q-nya di sini. Saya mau dari P mau ke Q Pak, nah, berarti ini ke bawah 1 langkah, berarti min 1. Terus ke kanan 2 langkah, 1, 2, ke kanan positif ya, plus 2. Berarti gradiennya min 1/2. Seperti itu. Terus yang ini, kalau yang ini ya ini sudah ada 2 titik ya. Ini dari sini mau ke sini, perlu ke atas ke bawah enggak ya, 0 ya, berarti 0 per. Terus berapa langkah? 1. 1 langkah ke kanan, berarti 1. Berapa 0 per 1? 1 kali berapa yang hasilnya 0? 0. Berarti gradiennya ini 0 anak-anak ya. Gradiennya ini 0. Terus berarti kalau ada garis yang sejajar sumbu X, maka gradiennya sama dengan 0. Itu yang harus kalian ingat-ingat. Nah, kalau gambarnya sejajar sumbu Y, kita cek ya. Ini dari titik yang bawah ini mau ke atas. Berapa langkah ke atasnya? 2, 3 langkah, berarti 3. Sudah sampai, Pak, tidak ke kiri, tidak ke kanan, berarti perubahan mendatarnya 0. Nah, 0 kali berapa sama dengan 3? Ada enggak ya? Tidak ada ya, berarti ini tidak punya kemiringan anak-anak ya, atau tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi, tidak terdefinisi. Jadi dia tidak punya kemiringan. Jadi 0 ini punya kemiringan, tapi kalau yang ini yang tidak punya kemiringan ya karena tegak itu dia ya. Jadi kalau mendatar seperti ini kemiringannya adalah 0, kalau yang tegak ini tidak punya kemiringan gitu. Ya, tidak terdefinisi itu tidak punya kemiringan karena 3/0 kan tidak ada nilainya. Kita belum tahu berapa itu hasilnya. Bukan 0 loh ya. Jadi 3/0 itu bukan 0. Jadi harus kalian ingatkan ya. Jadi kalau mendatar itu kemiringannya 0. Kalau yang tegak seperti ini bukan 1 anak-anak kemiringannya tapi tidak punya kemiringan dia. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya jika diketahui 2 titik yang dilalui, ya ini sudah ada rumusnya, maka rumusnya seperti ini. Y2 kurangi Y1, X2 dibagi X2 kurangi X1. Anggap ini titik pertama, otomatis koordinatnya ini adalah X1, Y1. Kalau ini titik kedua, berarti ini koordinatnya adalah X2, Y2. Sehingga gradiennya Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Y2-nya 9 ini. Nah, ini ya. Jadi ini 9 kurangi, ini Y1-nya 5. X2-nya ini 4 ya. 4 kurangi X1-nya 2. Sehingga 9 kurangi 5 itu 4, ini 4 kurangi 2 itu 2. Jadi gradiennya adalah 2. Ini anak-anak ya. Kalau yang ini sama, ini koordinat misalkan ini titik pertamanya. Ini titik pertamanya yang ini ya. Jadi ini X1, Y1. Kalau ini titik kedua, berarti ini X2, Y2. Setelah kita masukkan rumusnya, Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Jadi 2 kurangi negatif 5. Nah, ini harus ditulis 2 kali. Jangan mentang-mentang sudah ada pengurangannya, nanti ini negatifnya lupa tidak kamu tulis. Jangan ya. Yang ini min 1, X2-nya min 1 dikurangi, ini negatif 3 dikurangi negatif 3. Ini. Jadi 2 tambah 5 dibagi min 1 tambah 3. Ya, negatif kali negatif positif kan ya. Ini 7/2.
seperti ini. Gradiennya 7/2. Ini cara menentukan gradien jika diketahui dua titik anak-anak. Oke, kita ke latihan. Kita ke latihan dulu. Nih. Gambarlah grafik yang melalui titik 2,-1 dengan kemiringannya 2/3 ya. Jadi ada gambarlah grafik yang melalui titik. Nah, kita tentukan dulu titiknya. 2,1 berarti X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 1 di sini ya titiknya. Setelah itu kemiringannya itu 2/3. Ingat ya, yang ini kan tegak. Yang ini datar. Kalau positif itu ke atas. Ya, kalau positif ke datar itu ke kanan. Jadi artinya kemiringan ini adalah 2 ke atas, 3 ke kanan. Jadi dari titik ini kita berjalan 2 ke atas. Saya kasih warna yang lain aja ya, biar paham. Jadi ini. Jadi setelah kita tentukan dua titik, kita berjalan ini anak-anak. 2 ke atas, 3 ke kanan. Nah, 2 ke atas, 1, 2, 3 ke kanan. 1, 2, 3. Jadi berhenti di titik itu. Nah, berhenti di sana, di sini. Nah, sudah ketemu dua titik. Lah, kita tarik garis. Ini garisnya. Jadi inilah garis yang melalui titik 2,-1 dengan kemiringan 2/3. Nah, ini. Jadi garisnya seperti ini ya. Seret gitu. Sip, paham ya? Kenapa seperti ini ya? Karena kemarin tadi kan konsepnya untuk membuat sebuah garis kita harus minimal punya dua titik, ya kan? Nah, ini titik pertama, titik keduanya ya dari gradien ini ternyata ketemu di sini kan gitu. Ya sudah, tarik garis itu sudah. Selanjutnya, garis yang melalui titik A dan B memiliki kemiringan setengah. Berapa nilai P? Lah ini kan dua titik ya. Nah, tadi konsepnya, rumusnya bagaimana? Nah, tadi rumusnya adalah Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Yang mana titik pertama, titik kedua? Terserah. Misalkan titik pertamanya adalah yang A. Berarti X1, Y1-nya itu sama dengan min 2,3. Kalau titik keduanya yang B berarti X2, Y2-nya itu 2,P. Ya, 2,P seperti itu. Nah, ini sudah. Kemiringannya tadi berapa? Kemiringannya setengah, 1/2. Itu oleh 1/2 sama dengan Y2-nya P ya. Berarti P kurangi 3 karena Y1-nya 3. Terus 2 kurangi min 2. Jadi 1/2, P kurangi 3, 2 ditambah 2. 1/2, P kurangi 3/4. Bisa kita kalikan silang, berarti 1 kali 4 sama dengan 2 kali P kurangi 3. 4 sama dengan, nah ini kita kalikan 2P kurangi 6. Kita lanjutkan. Jadinya 4 tambah 6, min 6 bisa pindah, jadi 2P ya. Di 10 sama dengan 2P. 10 dibagi 2 sama dengan P. P-nya kita hilangkan dengan dibagi ya. 2-nya dihilangkan dengan dibagi 2. Dijadikan 1 ya. Jadi ketemu P. Nah, 5 sama dengan P. Sehingga ketemu P-nya sama dengan 5. Oke. Paham ya? Saya lihat lagi. Nah, ini latihan ketiga. Kemiringan garis yang melalui titik 4,H. Dan H tambah 3 kurangi 7 adalah min 1/4. Sama seperti tadi konsepnya anak-anak ya. Nah, ini Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Kita tentukan aja, misalkan X1, Y1-nya itu 4,H. Sedangkan X2, Y2-nya itu H tambah 3 kurangi 7 ya. Kemiringannya min 1/4, jadi min 1/4 sama dengan X2-nya itu 7 kurangi H, seperti ini ya. Terus yang X2-nya itu H tambah 3 kurangi 4. Nah, jadi min 1/4, 7 kurangi H, H kurangi 1. Nah, setelah itu kita kalikan silang. Min 1 dikalikan H min 1. Yang ini 4 sama dengan 4 kali 7 kurangi H. Jadinya min H tambah 1 sama dengan 28 kurangi 4H. Kita kumpulkan yang punya H dengan H ya.
min H ditambah 4H sama dengan 28 kurangi 1. Satunya ini juga saya pindah biar kumpul sekalian. 1 min H tambah 4H itu 3H sama dengan 27 ya. 28 kurangi 1. Sehingga hanya itu 27 dibagi 3. Hanya berapa? 9. Ya, temu hanya 9. Selanjutnya juga sama ini, garis yang melalui titik ini memiliki kemiringan sama. Oh, gitu. Berarti ada 2 ini. Tadi kan sudah ada gradiennya sudah ada, sekarang gradiennya juga tidak ada ya. Disuruh nyari ini. Ya, berarti ada 2. Ada 2 ya. Nah, misalkan ini sama, nah, kan M itu Y2 kurangi Y1. Ini X2 kurangi X1. Berarti ini misalkan yang sebelah kiri untuk titik min 5,2P dan min 1,P. Gitu kan ya. Sedangkan yang kanan untuk titik 1,2 dan titik 3,1 gitu anak-anak. Misalkan ini yang pertama, ini yang kedua ya. Ini yang pertama, ini yang kedua juga. Jadi rumusnya nanti P kurangi 2P, X dulu, Y dulu kan ya. Dibagi min 1 kurangi negatif 5. Jangan lupa. Negatif 5. Bukan dikurangi 5, tapi dikurangi negatif 5. Tulis ya. Yang ini 1 kurangi 2, 3 kurangi 1. Ini min P dibagi min 1 tambah 5 sama dengan min 1 bagi 2. Kita kalikan silang ya. Jadi 2 kali min P, yang ini min 1 kali berapa? Ini 4 ya, kali 4. Jadi min 2P sama dengan min 4. Sehingga P sama dengan min 4 dibagi min 2. Berapa? Ya 2. P-nya ketemu 2. Oke. Jadi kita cari sendiri-sendiri, tapi kita samakan anak-anak. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini, diketahui titik A, B, C. Jika ketiga titik berada pada satu garis lurus. Nah, misalkan ini A, ini B, ini C. Lah, A, B, C berada pada satu garis lurus. Maka tanyakan nilai A-nya berapa. Nah, pada satu garis lurus otomatis gradiennya sama enggak ya? Ya tentunya M-nya sama. Ya, kita boleh misalkan yang kiri itu kita ambil untuk titik A dan B. Terus yang sebelah kanan kita ambil untuk titik A dan C boleh ya. Titik A itu kita tulis lagi ya. A itu 1,7. B itu A,2. C itu 5,-3 ya. Ini. Kita disuruh mencari A. Jadi jika titik itu berada pada garis lurus yang sama, berarti gradiennya sama. Misalkan kita ambil 2 titik A dan B dengan A dan C itu harus sama. Karena kan garisnya satu. Tentunya gradiennya tentunya sama. Nah, ya. Oke ya, lanjut ya. Tadi rumusnya gradien masih ingat ya. M sama dengan Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Ya, ini B. Berarti 2 kurangi 7. Kita lihat A dan B ya. Dibagi A kurangi 1. Sedangkan kalau A dan C, berarti min 3 kurangi 7, 5 kurangi 1 ya. Jadi ini min 5 bagi A min 1, yang ini min 10 dibagi 4. Kita kalikan silang ya. Min 10 kali A kurangi 1, yang ini min 5 kali 4. Ini min 10A ditambah 10, min 1 kali min 10 kan positif ya. Sama dengan min 20. Ya, jadi min 10A sama dengan min 10 kurangi 10. Jadi min 10A sama dengan min 30. Sehingga A-nya min 30 dibagi min 10. Itu jawabannya adalah 3. Coret gini kan ya. Min positif kan. 3 bagi 1, 3. Kita ketemu A-nya 3. Jadi itu yang harus kalian pahami. Jika ada garis lurus, maka gradiennya misalkan diambil 2 titik sembarang, maka akan menghasilkan gradien yang sama, Nana. Oke. Ini saya lewati aja ya. Jadi kita ketemu bahas tugasnya kalau ketemu saja. Oke. Sudah selesai. Kita berdoa dulu. Allahumma inni istaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati walatan sanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Ya.
Oke anak-anak, semoga apa yang tadi disampaikan dipahami ya dengan kalian. Kalau ada yang kurang paham, dicatat dulu nanti ketika PTMT kita akan bahas apa yang menjadi kendala kalian dari materi yang sudah kalian lihat ya. Terima kasih anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Saya mohon maaf jika salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.